Hai semua, lanjut setelah kemarin kita membahas tentang metode simplex maksimum, maka sekarang kita membahas penyelesaian program linier menggunakan metode simplex minimum. Langkahnya sama seperti penyelesaian maksimum, namun hanya ada tambahan di langkah yang ketiga. Jadi, fungsi tujuannya itu kan minimum. Nah, itu nanti diubah menjadi fungsi tujuan maksimum. Hanya itu saja. Prosesnya sama. Mulai dari memahami, membuat tabel, merumuskan fungsi tujuan, kemudian merumuskan model matematika. Setelah itu, fungsi tujuannya kita ubah menjadi fungsi tujuan maksimum. Kemudian, model matematika pada fungsi kendalanya diubah menjadi persamaan kanonik. Kemudian persamaan kanonik tersebut dituliskan dalam bentuk matriks. Apakah sudah ada matriks identitas atau basis? Kalau sudah ada, lanjut ke tabel simplex. Kalau belum ada, maka diberikan variabel buatan agar tercipta suatu matriks identitas yang nantinya menjadi basis dalam tabel simplex. Kemudian dicek tabel simplex itu pada nilai Z min C-nya sudah optimal atau belum. Kalau sudah, proses selesai. Kalau belum optimal, maka lakukan kembali operasi dalam tabel simplex. Ingat, kriteria optimal adalah jika seluruh nilai dalam Z min C itu 0 atau positif. Namun jika ada satu saja nilai Z min C yang negatif, maka proses itu belum optimal. Jadi harus dilakukan OBE, operasi baris elementer, dan lakukan operasi di tabel simplex. Seperti itu sampai menemukan nilai Z min C yang semuanya 0 atau positif. Setelah selesai, jangan lupa disimpulkan dan generalisasi untuk menjawab permasalahan di awal. Langsung ke contoh saja ya. Contohnya ini, disuruh menentukan nilai minimum dari 7x plus 5y plus 3z dari kendala 3 kendala seperti ini. Nah, ini adalah langsung langkah ketiga, yaitu model matematika. Yang pertama, pahami dulu, kalau misalkan soalnya berbentuk soal cerita, maka silahkan pahami variabel-variabelnya apa, kemudian kendalanya apa saja, dan fungsi tujuannya bagaimana. Setelah itu, tuangkan dalam tabel matematika, rumuskan fungsi tujuan. Kemudian, ditulis dalam bentuk model matematika. Fungsi kendalanya berbentuk pertidaksamaan. Nah, tambahan untuk yang permasalahan minimum itu yaitu nilai fungsi tujuannya T sama dengan 7x plus 5y plus 3z, ini yang dicari nilai minimum. Kita ubah fungsi tujuannya menjadi fungsi tujuan maksimum, yaitu dengan mengalihkan dia dengan negatif 1. Jadi, T-minnya itu sama dengan Z maksimum dari negatif fungsi tujuan ini. Jadi sama aja dengan mencari maksimum dari negatif 7x dikurangi 5y dikurangi 3z. Kesemuanya ini kita kalikan dengan negatif 1. Jadi fungsi tujuannya mulai dari sekarang kita ubah menjadi min 7x, min 5y, min 3z. Dan permasalahan ini adalah menjadi permasalahan maksimum. Jadi langkahnya persis seperti kemarin video yang lalu, yaitu metode simplex maksimum. Udah mulai dari sini. Yang berbeda itu ininya, ada perubahan fungsi tujuannya saja. Oke, dari sini sampai selanjutnya kita gunakan fungsi tujuan yang ini. Min 7x, min 5y, min 3z. Kemudian, persamaan kanoniknya.
persamaan kanonik itu tadi dari fungsi kendala dari pertidaksamaan kita ubah menjadi persamaan. Yang pertama, kendala pertama X plus 3Y plus 2Z kurang dari sama dengan 45. Agar menjadi sama dengan, maka ruas sisi kiri harus kita tambahkan sesuatu. Menjadi X plus 3Y plus 2Z ditambah S1 sama dengan 45. Yang kendala kedua juga kita tambahkan sesuatu. Kita tambahkan S2. Dan yang ketiga ini, 2X plus 3Y plus Z lebih dari sama dengan 29. Nah, karena ruas kiri lebih dari ruas kanan, maka agar menjadi tanda sama dengan, ruas kirinya kita kurangi dengan sesuatu. Jadi seperti ini. 2X plus 3Y plus Z min S3 sama dengan 29. Bentuk persamaan kanonik ini kita perjelas dengan menulis semua variabel yang terlibat. Seperti ini. 1X plus 3Y plus 2Z plus 1S1 plus 0S2 plus 0S3 sama dengan 45. Kendala kedua juga di sana, di kendala kedua tidak ada variabel Y, oleh karena itu tetap kita tulis namun dengan koefisien 0. S1 juga tidak ada, tapi tetap kita tulis dengan koefisien 0. S3 pun begitu juga. Nah, variabel yang kendala yang ketiga seperti ini. 2X plus 3Y plus 1Z plus 0S1 plus 0S2 dikurangi 1S3 sama dengan 29. Fungsi tujuannya juga kita ubah menjadi maksimum tadi ya. Negatif 7X, negatif 5Y, negatif 3Z plus 0S1 plus 0S2 dan plus 0S3. Sampai sini bisa dipahami. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengubah persamaan kanonik menjadi matriks. Seperti ini langsung ditulis saja koefisien-koefisiennya. Ketika sudah tertuliskan dalam bentuk matriks, langkah selanjutnya apa? Ya, kita identifikasi apakah dalam matriks tersebut sudah ada bentuk basisnya, bentuk matriks identitasnya. Di sini sudah ada 1, 0, 0, ada 0, 1, 0, harusnya ada 0, 0, 1, tapi belum ada. Berarti ini belum mengandung matriks identitas, jadi belum bisa langsung kita tulis dalam tabel simplex, seperti itu ya. Oh iya, ini slide-nya. Bagaimana caranya? Ini apa sih yang kurang? Kita kurangnya adalah satu kolom yang nilainya 001. Ya sudah, berarti kita tambahkan kolom itu. Kita tambahkan di sini, ini kan tadinya awalnya ini, kita tambahkan di sini 001. Lah dia itu apa? Dia itu variabel buatan. Kita tulis XA. Ya. Jadi kita tambahkan dia 001 variabelnya XA. Berarti setelah itu persamaannya itu semuanya, bentar, saya balikan. Ini kan kendala yang pertama, baris pertama itu mewakili kendala yang pertama. Kendala yang pertama ini sudah sampai sini, ini kan 1X tambah 3Y tambah 2Z tambah 1S1 tambah 0S2 tambah 0S3, kita tambahi tambah 0XA. Yang kendala kedua juga kita tambahi 0XA. Yang kendala ketiga ternyata kita tambahi 1XA. Jadi persamaannya seperti ini. Nah ini. 0XA, 0XA tambah 1XA. Semoga bisa dipahami. Jadi bertambah lagi ya. Kalau yang ini adalah variabel tambahan, S1, S2, S3 ini adalah variabel tambahan, maka XA ini adalah variabel buatan. Seperti itu. Jadi dibuat untuk menciptakan matriks identitas. Fungsi tujuannya pun juga harus disesuaikan. Kalau tadi cuman ada variabel X, Y, Z, S1, S2, S3, maka
Karena kita sudah membuat variabel XA, fungsi tujuannya juga ada unsur XA. Tapi ingat, koefisiennya bukan 0 di fungsi tujuan, melainkan dia adalah koefisien min M dikurangi M. M ini adalah bilangan yang sangat besar. Jadi kalau ada negatif M, berarti dia adalah bilangan yang sangat kecil. Seperti itu. Jadi M adalah kita anggap dia bilangan yang sangat besar. Kemudian min M berarti menjadi negatif bilangan yang sangat besar. Itu artinya dia adalah bilangan yang sangat kecil. Tujuannya apa? Agar tujuannya sesegera mungkin si XA ini nanti keluar dari basis pada tabel simplex. Keluar dari basis tabel simplex artinya tidak digunakan dalam penyelesaian akhir. Yuk, karena itu sudah sudah terbentuk suatu basis, maka bisa kita tuliskan dalam tabel simplexnya. Ini penjelasan lebih detail ada di video itu ya, simplex maksimum ya, tentang pengisian tabel simplex. CB koefisien basis, VB variabel basis, XYZ, S1, S2, S3, XA adalah variabel yang digunakan. Kemudian nilai di atasnya adalah nilai pada koefisien tujuan. X itu min 7 di koefisien tujuan, Y itu min 5 di fungsi tujuannya ya, Z itu min 3, S1 0, S2 0, S3 0, dan XA adalah min M, di mana M adalah bilangan yang sangat besar sehingga min M adalah bilangan yang sangat kecil. Nilai ini yang ada di sini tengah-tengah ini adalah koefisien teknis pada fungsi kendala. Oke, kemudian kita lihat basisnya itu apa aja. Yang pertama 100 milik S1, berarti kita tulis S1 di sini. Kemudian 010 milik S2, berarti di sini kita tulis S2. Dan yang terakhir 001 adalah punyanya XA, maka kita tulis XA. Kemudian koefisien basisnya mengikuti variabel basis itu. Kalau S1 berarti di sini ditulis 0 karena koefisien S1 adalah 0. S2 juga ditulis 0, koefisien dari S2 adalah 0. Dan XA ditulis negatif M karena koefisien dari XA pada fungsi tujuan adalah negatif M. Kemudian nilai Z, penghitungan nilai Z sama persis seperti fungsi maksimum metode simplex maksimum kemarin. Jadi, untuk mencari nilai Z adalah 0 kali 1, 0 kali 3, min M kali 2. 0 kali 1, 0, 0 kali 3, 0, min M atau negatif M kali 2 adalah negatif 2M. Semuanya dijumlahkan menjadi negatif 2M. Begitu pula yang kolom ini, kolom itu, kolom-kolom selanjutnya. Silahkan sambil dikoreksi. Kemudian nilai Z min C adalah nilai Z dikurangi koefisiennya, yaitu min 2M dikurangi negatif 7. Artinya malah justru ditambah ya kan. Negatif 2M tambah 7, negatif 3M tambah 5, dan seterusnya silahkan sambil dikoreksi. Nah, jika penjelasan saya terlalu cepat, bisa diulang lagi nanti nontonnya. Kemudian, ke keputusan. Apakah simplex ini sudah berhenti atau masih lanjut? Apakah ada nilai negatif di sana, di baris Z min C? Negatif 2M tambah 7. Ingat, M itu bilangan yang sangat besar. Negatif 2M itu berarti kan negatif ya, negatif. Ditambah 7 masih tetap negatif atau positif? Masih tetap negatif ya. Negatif 3M ditambah 5 juga masih negatif nilainya. Negatif 4M ditambah 3 juga masih negatif. Paham enggak ya ini? Gini, misalkan saya misalkan nilai M itu besar sekali. Anggap saja 1000 misalkan. Berarti negatif 2M itu berarti negatif 2000. Negatif 2000 ditambah 7, ya masih negatif 1993. Kan masih negatif ya.
Kalau negatif 3M berarti negatif 3000 ditambah 5 hasilnya berapa? Negatif 4M berarti negatif 4000 ditambah 3 berarti hasilnya berapa? Misal nilai M-nya 1000, misal seperti itu. Jadi nilai Z min C, apakah masih ada yang negatif? Ya, masih ada. Apakah proses berhenti? Belum, karena belum optimal. Oleh karena itu kita pilih kolom kuncinya dulu. Memilih kolom kunci gimana caranya? Pilih nilai Z min C yang paling kecil atau yang nilai negatifnya paling besar angkanya. Negatif 2M, negatif 3M, sama negatif 4M itu yang paling kecil nilainya atau negatif terbanyak itu siapa? Negatif 4M ya. Oleh karena itu kolom Z itu merupakan kolom kunci. Kalau kita sudah temukan kolom kunci, maka kita bisa mencari R, yaitu pembagian antara nilai B dengan kolom kunci itu sendiri. Jadi, nih, R yang pertama 45 bagi 2, 25 bagi 5, dan 29 bagi 4. Nilai R sudah tahu, kemudian apa? Tentukan baris kuncinya, yaitu nilai R yang positif yang paling kecil. Siapa dia? 5. Jadi baris ini, baris S2, itu adalah baris kuncinya. Baris kunci nggak muat ya, ini yang saya bidangi. Jadi pertemuan antara baris kunci dengan kolom kunci adalah elemen kunci. Elemen kuncinya siapa? 5. 5-nya nanti bagaimana? 5-nya nanti dengan proses OBE, operasi baris elementer, nilai 5-nya diubah menjadi 1 dan atas bawahnya diubah menjadi 0. 2 ini diubah menjadi 0 dan 4 ini juga diubah menjadi 0 melalui proses OBE. Oke, ini proses OBE-nya. Nanti kita koreksi. Kalian koreksi ya. Jadi ini adalah koefisien teknis yang ada di tabel simplex. Ini saya kasih batas, ini adalah nilai B-nya. Mereka juga ikut dilakukan operasi OBE. Yang pertama itu selalu jangan membuat atas bawahnya 0 dulu, itu jangan. Buat dulu satu utamanya dulu. 5 ini kita ubah menjadi 1. Jadi seluruh baris pada R2, seluruh anggota pada R2, seluruh elemen pada R2 baris kedua kita bagi dengan 5 atau dikalikan dengan 1/5. Baris pertama dan baris ketiga kita biarkan dulu. Semoga ini hitungannya benar. Nah, kan ini salah ya. Ini bukan 25 ya, sorry, ini 5. Ini sudah diganti. Ini 5 ya. Kemudian setelah itu, ini kan sudah membentuk 1. Berarti atas dan bawahnya dengan operasi baris elementer kita ubah menjadi 0. Gunakan operasi baris elementer tipe ketiga, yaitu menjumlahkan atau mengurangkan dengan baris yang ini, baris yang ada satu utamanya ini. Untuk baris pertama, R1 ini 2. Biar hasilnya 0 berarti dikurangi dengan ini menjadi 2. Agar satu utama menjadi 2 berarti dikalikan 2. Jadi R1 dikurangi 2R2. Nah, agar 4 ini menjadi 0, maka 4 ini nanti dikurangi dengan 1 kali 4. Itu artinya R3 dikurangi dengan R2 yang dikalikan 4. Atau R3 dikurangi 4 kali R2. Silahkan kalian koreksi penghitungannya. Nah, ini sudah jadi 1 utama 0, 1, 0. Mari kita pindahkan hasil ini ke dalam tabel simplex lagi. Sehingga menjadi seperti ini. Saya ubah penulisannya menjadi desimal agar lebih rapi saja. Tapi ketika kalian mengerjakan, itu terserah kalian. Mau pakai desimal boleh, mau pakai bentuk pecahan juga it's okay. Nah,
Di sini tadi setiap tabel simplex itu pasti ada yang berubah, yaitu variabel basisnya. Jadi kalau yang pertama tadi adalah variabel basisnya S1, S2, dan XA, sekarang mari kita lihat. Ini 100 ada di S1. 100 itu urutan pertama. Berarti yang pertama adalah S1. Urutan yang kedua adalah 010. Ternyata 010 bukan S2 lagi, melainkan kolom Z yang isinya 010. Jadi Z masuk ke dalam basis. Tulis di sini. Kemudian 001 masih milik XA. XA tulis di sini. Dan koefisien basisnya menyesuaikan dari variabel basis ya. Karena di sini Z, maka di sini negatif 3. Setelah itu kita hitung nilai Z-nya seperti biasa dikali-kalikan. Dikalikan ini seperti ini, hasilnya dijumlahkan. Nah, setelah ketemu Z-nya semua sampai sini, kemudian kita cari Z min C-nya. Berarti 0,4 M dikurangi 1,8 dikurangi negatif 7. Dikurangi negatif, berarti ditambah ya. Silahkan diteliti kembali ini penghitungannya. Kemudian kita ke keputusan. Bagaimana ini? Apakah masih lanjut atau sudah optimal? Kita amati apakah masih ada nilai Z min C yang negatif. 0,4 M plus 5,2 ini positif ya. Negatif 3 M plus 5 adalah negatif. 0, ini positif, ini 0. Hampir semua positif kecuali 1 ini. Jadi tetap masih belum optimal karena masih ada nilai negatif. Sehingga kolom yang memuat 3M plus 5 yaitu kolom Y kita ubah menjadi kolom, kita tentukan menjadi kolom kuncinya. Nah, karena sudah ditentukan kolom kunci, maka kita bisa mencari R-nya, yaitu B dibagi kolom kunci. Hasilnya seperti ini, 5 bagi 0 tidak terdefinisi ya, nanti kita abaikan dalam pengambilan keputusan baris kunci. 35 per 3 dan 3, pilih yang positif terkecil, yaitu ini. Kan ini hasilnya 10, sekian ya. Yang ini 3, lebih kecil 3. Jadi ini adalah baris kuncinya. Pertemuan antara baris kunci dengan kolom kunci itu adalah sel kuncinya, pivot point-nya. Artinya apa? Artinya dalam proses OBE nanti 3 diubah menjadi 1, kemudian selain itu diubah menjadi 0. Yuk, mari kita pindahkan dia ke dalam bentuk matriks, kemudian kita lakukan operasi OBE. Nah, ini tadi saya tandai agar kelihatan 3 nanti kita ubah menjadi 1. Kita lakukan operasi 1/3 R3. Hanya R3 yang berubah, R1 dan R2 dibiarkan atau ditulis lagi. Kemudian nilai selain 1 ini berarti 0 dan 3 diubah menjadi 0. Yang baris kedua sudah 0, sudah beres berarti. Yang baris pertama 3. Ini diubah menjadi 0 dengan menggunakan operasi OBE tipe ketiga. Kita lakukan operasi R1 dikurangi R3, tapi R3-nya harus dikalikan 3. Karena 3 kurangi 3 biar 0. Jadi operasinya R1 kurangi 3 R3. R1 ini berubah, R2 tetap karena dia sudah 0 posisi di sini, dan R3 seperti ini sudah menjadi bagian dari matriks identitas 001. Kemudian nilai ini kita pindahkan ke dalam tabel simplex. Ini tetap seperti tadi, ini ditulis hasil yang baru saja kita peroleh, kemudian kita identifikasi lagi basisnya. 100 ada di mana? Ada di S1, berarti di sini ditulis S1. 010 ada di Z, berarti ini ditulis Z. 001 berpindah menjadi Y, bukan XA lagi, berarti di sini Y. Jadi ini
Koefisien basisnya juga berubah mengikuti ya. S1 0, Z min 3, Y min 5. Kemudian Z dihitung nilainya, ini dikalikan, kemudian dijumlahkan. 0 kali 0,2, negatif 3 kali 0,6, 5 kali negatif 5 kali negatif 0,13. Hasil-hasilnya nanti dijumlahkan, tulis di sini di kolom Z. Begitu pula seterusnya, silahkan kalian koreksi. Nah, untuk Z min C sama, nilai Z kita kurangkan dengan koefisien. Jadi min 1,13 kita kurangi dengan min 7. Hasilnya 5,87 dan seterusnya. Oke, sudah diisi semua tabelnya. Apakah prosesnya berhenti atau masih belum optimal? Kita amati, ternyata setiap nilai di Z min C tidak ada yang negatif. Semuanya 0 atau positif. Jadi gimana? Sudah optimal atau sudah mencapai nilai maksimal. Ingat, yang kita lakukan ini adalah maksimal. Program maksimal, simplex maksimal. Sampai sejauh ini masih maksimal. Nanti kita ubah menjadi nilai minimal. Ini sudah optimal. Bagaimana keputusannya? Keputusannya adalah mencapai maksimal. Maksimalnya adalah min 30 dengan nilai Z-nya adalah 5 dan Y-nya adalah 3. S1-nya tidak usah dipertimbangkan karena S1 di koefisien fungsi tujuannya 0. Jadi kesimpulannya adalah di sini kita rubah bukan penyelesaian maksimum ya, minimum. Penyelesaian minimum diperoleh, ini bukan maksimum ya, minimum. Penyelesaian minimum diperoleh dengan nilai Z-nya 5, Y-nya 3, atau bisa ditulis urut X, Y, Z 0,3,5 dengan nilai minimum T-nya adalah 30. Karena apa tadi? Karena tadi T adalah min Z. Min 30 yaitu T-nya 30. Seperti itu. Ya. Di awal tadi kan kita rubah di fungsi tujuannya. Tujuan minimum sama dengan negatif maksimum. Maksimumnya adalah negatif 30. Lah negatif dinegatifkan. Berarti jadinya 30. Ini penyelesaiannya, generalisasinya seperti ini. Silahkan dipahami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.